Shalom pemirsa, selamat datang di acara Before 30 bersama dengan saya Philip Mantova. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kelepasan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus ada kehidupan selama-lamanya. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, sebab mujizat yang Anda sudah nanti-nantikan akan segera terjadi di sini. Some say
mari kita baca Alkitab bersama-sama. Markus pasal yang kelima. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dirantai, dibelenggu, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Di dalam cerita ini ada seorang pria yang begitu stres, iblis menguasai hati dan pikirannya sehingga dia menjadi gila. Mungkin kondisi Anda tidak seperti itu, atau mungkin lebih parah dari itu. Yang pasti, rantai melambangkan ikatan dosa setiap manusia dan belenggu setan. Memang betul, tidak semua penderitaan yang dialami oleh manusia adalah akibat perbuatan si jahat. Bisa jadi seseorang jatuh sakit karena ia tidak memelihara kesehatan, tidak memiliki gaya hidup yang baik, atau tidak memperhatikan kebersihan. Tetapi tidak sedikit juga yang namanya sakit penyakit, stres, persoalan dalam rumah tangga yang tidak selesai-selesai, bahkan kemiskinan terjadi karena kutuk dalam kehidupan seseorang dan karena perbuatan iblis dalam hidupnya. Apapun yang menjadi kondisi Anda, percayalah kepada Tuhan Yesus hari ini. Sebab di dalam nama Yesus ada kuasa. Di dalam nama Yesus ada kelepasan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dan ada kehidupan selama-lamanya. Serahkan hidupmu pada Tuhan dan kondisimu pasti akan berubah. Mujizat akan terjadi di dalam kehidupan Anda. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Roh kepahitan, roh perceraian, dan setiap roh kekerasan rumah tangga. Bahkan di sini juga ada pengikut-pengikut aliran daripada aliran sesat dan gereja setan. Dalam nama Yesus, pergi, tinggalkan mereka. Dalam nama Yesus, lepaskan mereka sekarang. Demi nama Yesus, go! Ya Pak Philip, Angga anak muda ini menceritakan tentang festival kuasa Allah kemarin kepada bapaknya. Selama 6 bulan bapak ini menggunakan kruk oleh karena kecelakaan dan patah tulang. Dan tadi pagi untuk yang pertama kalinya festival kuasa Allah terjadi di rumahnya sendiri, bapak ini melepaskan tongkatnya dan kemudian mulai berjalan. Anda di rumah di jamaah Tuhan, cuman diceritain sama anaknya. Anda rasakan apa di kaki pada saat itu? Langsung saya itu minta sama Tuhan Yesus, semoga Tuhan Yesus berkuasa dalam kaki saya. Anda sudah pernah berdoa dalam nama Yesus sebelumnya? Sudah. Sudah pernah. Lalu Anda berdoa minta sama Tuhan kakinya untuk bisa berjalan. Lalu Anda lepaskan tongkat dan berjalan. Ya, saya cuman bicara apa sih? Cuman berdoa dalam nama Tuhan Yesus bekerja dalam kaki saya gitu. Saya berdoa di dalam nama Yesus kaki Anda akan terbiasa untuk berjalan mulai hari ini setelah sekian lama tidak berjalan. Amin. Kelihatan kadang-kadang masih agak canggung. Tapi saya percaya Tuhan akan menyempurnakan apa yang Tuhan sudah mulai. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus turun atas mereka, Bapa dan Anak. Pemirsa, mengapa nama Yesus penuh dengan kuasa? Mengapa ada kuasa kesembuhan dalam namanya? Kita lanjutkan cerita kita dalam Injil Markus. Ketika orang gila itu melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkan Yesus lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya kepada Yesus, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Pemirsa, cerita yang barusan kita baca membuktikan keilahian Tuhan Yesus.
Jikalau setan-setan aja mengenalinya dan bahkan menyembahnya, memang Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Tidak lain, dia adalah Sang Maha Kuasa. Dan nama Yesus ada di atas segala nama. Segala sesuatu di dunia ini ada namanya. Penyakit juga ada namanya. Contohnya, kanker. Persoalan manusia juga ada namanya, seperti narkoba. Apapun itu juga, separah apapun itu juga, nama Yesus tetap adalah solusinya. Ketika Tuhan Yesus tanya dengan pria yang gila ini, siapa yang merasukimu? Siapa namamu? Mereka menjawab, Legion. Legion adalah satuan tentara yang terbesar dengan pasukan berjumlah 6.000 tentara. Berarti pria ini dalam keadaan yang sekarat dan parah. Separah apa keadaanmu? Stadium 3, stadium terakhir, kanker dan tumormu? Atau mungkin Anda mengalami masalah yang begitu rupa buruknya Anda tidak bisa keluar daripadanya. Narkoba mungkin, persoalan rumah tangga mungkin. Jikalau hari ini Anda mau percaya saja, ya percaya saja kepada nama Yesus, bahwa dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus ada kelepasan. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Jikalau Anda mau percaya saja, sesuatu sedang terjadi sekarang. Dan pertolongan dari sorga sedang turun di mana Anda berada. Pak Philip, Bapak ini mengalami pansui sebelah kanan dari tubuhnya. Dan itu dideritanya selama 1 tahun. Dan pada waktu dia datang ke tempat ini, dia harus menggunakan kursi roda karena dia tidak bisa berjalan. Dan hari ini, pada waktu firman disampaikan, dia mengalami kesembuhan. Yesus Kristus yang menyembuhkan dia, Bapak ini. Lakukan sesuatu yang Anda tidak bisa lakukan. Tangan saya tidak kuat. Sekarang sudah kuat. Terasa? Wah, iya. Dulu nggak bisa begini. Bisa. Biasa lemah. Biasa suara saya ini waktu tidak ngerti orang. Sekarang orang mengerti. Oh, gitu pakai suaranya untuk memuji Tuhan. Iya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Kasih tepuk tangan saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati. Pak Philip, Bapak ini mengalami sakit hernia dan ada benjolan di selangkangnya sebelah kiri. Dan Bapak ini tidak bisa jongkok seperti ini. Tapi hari ini pada waktu kita berdoa bersama-sama, ada sesuatu yang dia rasakan masuk dan menjamah benjolan itu. Dan benjolan itu saat ini sudah hilang. Dan Bapak ini, iya. Dan Bapak ini bisa jongkok dan melompat. Jongkok lompat Pak sama saya, ayo. 1, lompat. Haleluya. Bapak ini sudah 1 bulan tidak bisa berjalan. Dia kena tipes sehingga menyebabkan dia tidak bisa jalan. Lalu dia datang ke sini, diantar oleh Pak Didi, dan waktu masuk ke sini dibawa dengan kursi roda. Kursi rodanya Pak sini. Itu kursi roda. Iya. Iya. Dan hari ini dia sejak pujian sampai firman, terus badannya bergetar gitu, dan hari dia bisa jalan. Bisa lari nggak? Lari dong. Saya dengar Anda baru hari ini juga kenal Yesus itu siapa? Juru selamat. Pujinya makin sempurna. Haleluya. Sebelum hari ini Anda baru pertama kali tahu Yesus itu sekarang ini kan? Iya. Sebelum datang acara ini belum? Belum tahu. Mujizat lebih besar lagi. Anda tidak akan pernah butuh ini. Ya. Kasih saya uji ini, uji. Saya minta semua berdiri. Kami memuji. Bapak dorong ke sana sini. Anda tidak akan pernah butuh duduk di sini. Anda akan dorong kursi-kursi kosong malam.
Pemirsa, mari kita lihat kelanjutan daripada cerita yang dahsyat ini. Alkitab mengatakan bahwa di sana, di lereng bukit, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepada Yesus, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Siapa pernah menduga kalau akhirnya roh-roh jahat itu memohon-mohon kepada Tuhan Yesus agar diperbolehkan pindah ke dalam babi-babi? Kalau Tuhan Yesus mau, saat itu juga Tuhan bisa melemparkan mereka semua ke api neraka. Tapi karena waktunya belum tiba. Dari sini kita tahu bahwa nama Yesus berkuasa karena Yesus adalah pribadi yang paling berkuasa. Dia adalah Tuhan atas bumi, langit, sorga, neraka, alam semesta, dan roh-roh jahat. Tuhan atas segala sakit penyakit, Tuhan atas segala permasalahan manusia. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dari sini kita tahu bahwa nama itu adalah nama Tuhan. Dan hari itu 2.000 babi dikorbankan untuk menyelamatkan satu orang manusia. Bayangkan kerugian material yang terjadi saat itu. Tetapi bagi Tuhan, hidup manusialah yang paling berharga. Firman Tuhan bahkan berkata, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati bagi dosa manusia. Sehingga barang siapa yang percaya, tidak akan binasa, tapi disembuhkan, dilepaskan, dan diberikan hidup yang baru. Dan jadi jangan tanya lagi apakah Tuhan mampu. Sebab dari tadi kita sudah tahu bahwa Yesus lebih dari mampu. Nama Yesus di atas segala nama. Dan jangan lagi ragu apakah Dia mau. Sekarang kita tahu bahwa Dia lebih dari mau. Dia rindu untuk menjamahmu saat ini. Dan Dia rindu melihat hidupmu dipulihkan. Keluargamu dipulihkan. Sakitmu disembuhkan, permasalahanmu diselesaikan. Maukah Anda membuka hati Anda kepada Yesus? Mujizatnya sedang terjadi saat ini. Kalau Anda percaya, sesuatu akan terjadi. Ada kuasa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kelepasan. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dan dalam nama Yesus ada kemenangan. Percayalah kepada Tuhan Yesus sekarang juga. Gadis ini berusia 19 tahun, kurang lebih 1 bulan mengalami depresi berat. Kepahitan, kebencian membuat dia kerasukan setan dan hari ini dilepaskan oleh Tuhan. Praise the Lord, haleluya, puji Tuhan. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus menyertaimu mulai hari ini. Urapan Tuhan ada di depan sini. Oh, haleluya. Urapan Tuhan ada di depan sini. 这位姊妹从19岁跌倒就整个下半身都很疼痛，特别这几个月都非常的难过。那昨天来参加聚会的时候，她就感受到神医治她2/3。昨天晚上回家这个右边都不痛了。然后刚刚祷告的时候，完全的恢复了，完全的不痛了。In Jesus name， 奉主耶稣的名，触摸他。这位姐妹在过去20年里面，她颈椎跟脊椎动了5次的手术，她有忧郁症，她被关在精神病院里面，她不断的撞墙，她想自杀，她的手上充满了割腕的痕迹，2只手充满了，她不想活。但是今天晚上，神的灵触摸到她，她知道她是神所宝贵的，她也不再记恨以前这些伤害她的人。你慢慢走过来，慢慢一步一步。我看见耶稣在你3步，耶稣又在你面前走3步，慢慢的一步一步，再来一步。我知道，我也是感觉跟你 ，I feel what you feel。再加一步，再加一步，耶稣就改变你了。触摸他 ，touch。Di penghujung acara ini, saya hanya ingin mengatakan dari tadi saya merasakan kuasa Roh Kudus. Dan saya tahu kuasa itu dapat ditransferkan ke dalam hidup Anda
Jikalau ada iman kepada nama Yesus di dalam hati Anda sekarang, bolehkah saya berdoa bagi Anda? Cukup Anda meletakkan tangan di mana Anda menderita, dan jikalau penderitaan Anda bukanlah badani, letakkan tanganmu di dadamu, yaitu di hatimu, sebagai lambang berserah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami memanggil namamu. Engkau hadir di sini. Hai iblis, dengarkan aku. Aku perintahkan kepadamu untuk meninggalkan semua tawanan dari para pemirsa yang menonton saat ini. Roh kanker itu, tinggalkan badan itu sekarang juga. Keluar di dalam nama Yesus. Kering sampai ke akar-akarnya. Roh narkoba, sekarang juga saya melihat banyak roh jahat pindah ke tempat yang jauh. Meninggalkan tubuh-tubuh pemirsa. Sekarang juga roh narkoba, pergi dalam nama Yesus. Aku ucapkan kesembuhan, terimalah. Tanpa rehab, tanpa terapi, nama Yesus saat ini juga memerdekakanmu. Tidak ada yang terlalu sukar bagi Tuhan. Roh yang membuat orang bisu dan tuli, sekarang lari, pergi di dalam nama Yesus, keluar dari tempat itu. Kesembuhan mengalir ke tubuh orang itu. Kelepasan mengalir ke tubuh orang itu. Ya, saat ini juga Bapa, Engkau mengasihi setiap orang yang menonton ini. Alirkan kuasa Roh Kudus-Mu sekarang. Dari atas kepala hingga ujung kaki setiap orang. Alirkan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima urapan. Terima di dalam nama Yesus. Terima sekarang. Sekarang juga dengan begitu lembut dan begitu nyata. Kuasa Allah bekerja menjamah saudara. Di dalam satu nama. Di dalam nama di atas segala nama. Saya berdoa. Yaitu nama Yesus. Amin. Selama kita berdoa barusan, saya rasakan aliran listrik mengalir keluar dari sini. Dan saya tahu sudah sampai ke sana di mana Anda berada. Bukan cuma sesuatu pasti akan terjadi. Saya yakin sesuatu sudah terjadi barusan. Teruslah bersaksi karena keajaiban Tuhan. Dan hingga episode berikutnya, tetaplah percaya bahwa mujizat masih terjadi. Dan ada kuasa dalam nama Yesus. Shalom.
miracles. I've seen a soul set free. Miraculous, the changing one, redeemed through Calvary. I've seen the lily push its way up through the starboard side. I believe in miracles, for I believe in God. 我相信会有神迹，使人得着释放，何等奇妙，生命改变，救恩在各课堂，像野地的百合花，在艰难中绽放。我相信会有神迹，我相信全能神。Lord, I love you. Lord, I believe in you. I believe in miracles. I've seen a soul set free. Miraculous, the change